Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru pembelajar, kali ini kita akan belajar tentang Google Classroom, yaitu bagaimana cara mengorganisasi kelas. Mulai dari kita membuat kelas baru, mengundang siswa, kemudian gabung di kelas guru lain. Oke, untuk memulainya kita harus login dulu ke Google Classroom. Untuk login ini maka kita harus mempunyai akun Gmail. Ketik aja di bila alamat classroom.google.com, kemudian enter. Kita tunggu beberapa saat. Nanti akan muncul tampilan dari Google. Nah, ini sudah muncul satu akun untuk seluruh Google. Jadi kita harus mempunyai akun Google. Jadi pertama kita harus memasukkan Gmail kita. Misalkan widyasmara.tanjung. Untuk memasukkan Gmail ini kita boleh lengkap atau juga boleh tidak lengkap. Jadi cukup widyasmara.tanjung sudah boleh. Kemudian klik berikutnya. Kita diminta untuk memasukkan sandi. Kemudian klik masuk. Loading, please wait. Kita tunggu beberapa saat. Oke, di sini ada tulisan di pojok kiri atas Google Class. Di bawah ada tulisan tidak ada kelas di sini. Maka langkah selanjutnya yang kita buat adalah membuat kelas baru. Untuk membuat kelas baru, klik icon plus, kemudian klik buat kelas. Centang persetujuan. Kemudian klik lanjutkan. Oke, kotak dialog muncul, yaitu kotak dialog buat kelas. Ketik aja misalkan 12 IPS 1. Ini mapelnya matematika umum. Yang baris ketiga boleh dikosongkan, kemudian klik buat. Kita tunggu beberapa saat. Nah, dengan beberapa detik kita sudah berhasil membuat kelas, yaitu 12 IPS 1, mata pelajarannya matematika umum. Nama gurunya adalah Denetini Widyasmara. Perhatikan di sini ada 3 menu, yaitu aliran, siswa, dan tentang. Aliran ini terdapat 4 buah menu, yaitu buat pengumuman, kemudian buat tugas, buat pertanyaan, sampai dengan kembali gunakan postingan. Kemudian menu siswa. Menu siswa ini terdapat siswa, nama-nama siswa yang kita ampu. Karena ini kelas baru kita buat, maka tentu di sini belum ada siswa yang bergabung. Untuk mengundang siswa untuk bergabung kepada kelas kita ada 2 cara, yaitu dengan cara memberikan kode. Ini namanya kode yang disebut kode kelas. Tinggal kita berikan kode kelas ini kepada siswa yang kita ampu. Atau dengan cara lain, mengundang melalui email. Oke, sekarang kita coba bagaimana cara mengundang siswa melalui email. Klik undang siswa.
ketik aja nama atau email Parkour misalkan. Kita tunggu beberapa saat. Ini tergantung koneksinya. Kalau koneksinya kencang, maka ini beberapa nama itu akan muncul. Oke, sudah muncul. Misalkan ini ada 3 nama, kita klik yang bagian atas, parkour@gmail.com. Oke, sudah masuk di tempat undang siswa. Berikutnya klik undang. Nah, oke, sudah berhasil kita mengundang seorang siswa. Siswa yang sudah kita undang ini bisa kita batalkan. Bagaimana cara membatalkan? Klik email yang sudah kita undang, kemudian klik tindakan, klik keluarkan. Jadi ada 2 submenu di sini, kirim email sama keluarkan. Ketika kita klik keluarkan, kemudian klik lagi keluarkan, maka dengan sendirinya undangan tadi kita batalkan atau kita keluarkan siswa yang sudah kita undang. Berikutnya tentang ini kita bisa memberikan deskripsi kelas yang kita buat. Misalkan deskripsinya kelas matematika umum, ruangnya ini katakanlah sekolah kita SMAN 1 Tanjung, kemudian klik simpan. Oke, sudah kita simpan. Oke, bagaimana sekarang membuat kelas berikutnya? Jadi kita dapat membuat satu kelas, kita sekarang membuat kelas berikutnya. Pilih aja kelas menu utama. Kemudian lagi klik kelas. Nah, sekarang ada tampil kelas 12 IPS 1 Mapel Matematika Umum yang telah kita buat. Untuk membuat kelas berikutnya kita tinggal klik icon plus seperti yang tadi, kemudian klik buat kelas. Klik tentang persetujuan, kemudian klik lanjutkan. Misalkan 12 IPS 2 Matematika Umum, klik buat. Kita tunggu beberapa saat. Oke. Perhatikan di sini kelasnya 12 IPS 1, mapelnya Matematika Umum. Coba kita klik lagi kelas menu utama. Klik lagi kelas. Nah, maka akan nampak 2 buah kelas yang telah kita buat. Oke, sekarang berikutnya bagaimana kalau kita mau bergabung di kelas guru lain? Klik ikon plus, kemudian gabung ke kelas. Nah, untuk gabung ke kelas lain, ke kelas orang lain, maka kita perlu memasukkan kode kelas. Misalkan kita mau gabung di kelas orang lain dengan kode ini. Ini tinggal kita copy. Kita copy. Kemudian kita masukkan di sini. Oke, kemudian klik gabung. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kita sudah bergabung di kelas 12 MIPA 1, mapelnya adalah matematika. Oke, lagi coba klik menu utama, klik kelas. Nah, di sini ada 3 kelas. Kelas 12 IPS 1 dan 12 IPS 2 adalah kelas yang kita buat. Sedangkan 12 MIPA 1 ini bukan kita yang buat, tapi orang lain. Kalau kita bergabung di orang lain, maka akan tampak kelihatan guru yang mengampu. Tetapi kalau
kelas yang kita buat, maka foto kita tidak akan tampil di kelas yang kita ampu. Oke, bagaimana sekarang untuk keluar dari kelas yang kita sudah terlanjur bergabung? Nah, misalkan kita sekarang tidak jadi gabung di kelas 12 MIPA 1. Klik aja tanda 3 titik. Di sini ada menu laporkan penyalahgunaan dan batalkan pendaftaran. Oke, kita klik batalkan pendaftaran. Klik lagi batalkan pendaftaran. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ternyata hilang kelas tersebut dari beranda kita. Itu artinya bahwa kita sudah tidak lagi tergabung di kelas 12 MIPA 1 tadi. Oke, sekarang kelas yang sudah kita buat ini dapat kita arsipkan. Ketika nanti ini sudah tidak aktif, katakanlah sudah naik kelas, maka kelas ini perlu kita nonaktifkan atau kita arsipkan. Bagaimana caranya? Kita klik titik sebanyak 3, kemudian klik arsip. Oke, klik arsip. Klik lagi arsip. Nah, ternyata sudah terarsip. Oke, sekarang yang 12 IPS 1 kita coba, bukan kita arsipkan tapi kita edit. Jadi ini bisa kita edit, mungkin nanti edit mapelnya atau edit nama rombelnya. Kita klik edit. Oke, misalkan ini kita ganti 12 IPS 3, kemudian klik simpan. Nah, sudah kita edit 12 IPS 1, mapelnya adalah matematika umum. Jadi demikian, kita sudah berhasil membuat kelas, kemudian mengundang siswa, bergabung dengan kelas, keluar dari kelas, kemudian mengedit kelas dan mengaktifkan kelas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.